Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, dan selamat pagi sahabat semua, kawan-kawan semua. Kita kembali berjumpa di BIMPRAS, Bincang Praktisi Office Central Indonesia. Nah, pada pagi hari ini menghadirkan Bapak Sutardi. Beliau adalah CEO dari Pasar Induk Nusantara. Nah, kita oprek nih. Oke, kita oprek apa yang terjadi di pasar induk pada kesempatan hari ini gitu ya, terutama kaitannya dengan pandemik C-19, COVID-19 pada masa ini. Nah, ini Office Central ada dua tim di sini, Pak Sutardi, ada Mas Syaiful. Ini harusnya tadi disapa dengan Mas Syaiful dulu, cuma saya udah terlalu fokus nih, jadi selonong boy gitu ya. Oke, ada Mas Syaiful, nanti juga ada Mas Wisnu Wardana gitu ya, yang akan mensupport event kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Saya Rizky Rohmayani dari Office Central Indonesia, kawan-kawan semua. Saya sapa di sana ada, ada kawan kita Pak Joko Subiantoro, ada Pak Tangkas, lalu ada Pak Didi dan ada Bu Yani. Acara ini juga kami blast di Facebook gitu ya. Recordingnya juga insya Allah nanti ada di LinkedIn gitu. Jadi kawan-kawan bisa review lagi recording. Mungkin nanti ada pasar induk ini menginspirasi apa sih peluang-peluang yang bisa dikerjasamakan dengan beliau nih. Beliau ini pentolan nomor 1 ya di pasar induk Nusantara, Pak Sutardi. Oke, alright. Baik, kalau dari sisi pasar induk adalah penyedia atau mensupport kebutuhan pangan kita gitu ya, dalam kaitannya buah-buahan, sayur-sayuran, lalu lauk pauk, rempah dan sembako. Very nice, itu daily food untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sementara Office Central sendiri adalah ERP mini automation. Jadi kami melakukan automation terhadap kegiatan-kegiatan operasional yang sifatnya pelaporan untuk penjualan, untuk kasir, untuk accounting, untuk keuangan, dan untuk HRD dan payroll. Oke, nice. Kita berkolaborasi pada kesempatan pagi hari ini. Alright, langsung saja nih Pak Sutardi, kita chit-chat pada pagi ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Sutardi, monggo silakan diperkenalkan sedikit tentang Bapak dulu nih. Oke. Monggo, Pak Sutardi diperkenalkan. Jenengan nih siapa? So, teman-teman atau sahabat-sahabat semua nanti bisa apa namanya melt gitu ya, bisa blend gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Tuh, monggo Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar ya suara saya, Mbak? Iya, Pak. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Mbak Rizky. Siapa lagi nih ya? Saya coba lihat dulu. Ada Pak Joko, ada Pak Didi, ada Pak Saiful, Pak Tangkas, ada Bu Yani, Pak Janiago. Selamat pagi. Semoga sehat selalu nih. Karena dan sukses selalu. Kondisi seperti ini memang yang penting sehat gitu kan. Yang penting kondisi sekarang sehat dan ceria karena memang salah satu kita hidup sehat adalah selalu ceria gitu kan. Berpikiran positif gitu. Itu salah satu tips sehat gitu. Perkenalkan saya Sutardi, asli dari Solo. Mohon maaf, jadi ini masih lagi di mobil. Saya kebetulan orang pasar gitu, jadi apal betul berarti 20 tahun di pasar tradisional.
dari mulai jadi petani sampai jadi pedagang sampai sekarang di Pasar Induk Nusantara. Jadi Pasar Induk Nusantara adalah pasar induk online pertama di Indonesia. Untuk saat ini kita sedang mengembangkan kemitraan yang sudah kita bangun cukup lama dengan teman-teman kelompok tani di seluruh Indonesia dan peternak perikanan. Jadi intinya Pasar Induk Nusantara adalah pasar induk one stop shopping. Jadi intinya kalau untuk kebutuhan makanan sudah lengkap secara offline maupun online. Halo? Oke. Ya Pak. Oke, Masih baik, dengar Pak. Sebentar, Ya, ini goyang-goyang. Suara hilang ya. Masih ada gambar ya? Oke. Gambarnya hilang. Gambar Oke. hilang Ya. ya. Oke. Ya. Nice. Jadi kami sedang mendata ulang untuk mitra kita para petani, nelayan dan perikanan perkebunan di seluruh Indonesia. Target kami adalah salah satu visi misi kami adalah ketahanan pangan dan stabilitas harga. Karena selama ini harganya naik turun yang tajam, kalau turun jatuh banget, kalau naik setinggi langit gitu kan. Jadi insya Allah kita akan menjadi pelopor salah satu yang bisa mewujudkan visi misi Pasar Induk Nusantara adalah teman-teman kita kelompok tani dan pengusaha di bidang makanan, karena kita tidak mungkin bisa stabilitas harga tanpa sinergitas gitu. Kebetulan kami kemarin baru rapat dengan teman-teman kelompok tani di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah respon 3.000 kelompok tani Cianjur siap gabung di Indonesia, di Pasar Induk Nusantara gitu kan. Nah ini sedang mulai didaftar ulang gitu, produknya apa, nanti supaya kita bisa petakan sehingga harga tidak terlalu tinggi di saat barang tidak ada dan tidak terlalu jauh saat sedang musim panen. Ini visi misi kita adalah ketahanan pangan dan ke depan memang semua digital, dari mulai petani mau nanam apa, butuhnya apa, sampai dijual kemana, semua terintegrasi dengan sistem aplikasi yang sedang kita siapkan. Insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan sudah bisa kita realisasikan. Kita juga sedang progres untuk pembuatan outlet Pasar Induk Nusantara. Sekarang lagi konsen di Jabodetabek. Insya Allah dalam waktu dekat ini 100 toko sudah mulai terrealisasi. Jadi nanti semakin banyak toko outlet yang kita bangun, yang kita dirikan, semakin nyata membantu impian masyarakat, khususnya teman-teman kita petani sejahtera. Karena petani, peternak, perikanan atau home industri bisa langsung menjual ke gerai-gerai Pasar Induk Nusantara. Mungkin itu Mbak Rizky apa yang kita bisa sampaikan. Oke, nice ya. Ini idenya luar biasa gitu ya. Jadi bisa mengkolaborasikan gitu petani-petani gitu dalam kaitannya ini agar harganya stabil gitu. Jadi petani tidak rugi, konsumen juga tidak rugi pada saat barang itu rare atau jarang didapatkan gitu ya. Karena mungkin bukan musimnya atau banyak faktor di sini sehingga menyebabkan barang menjadi rare, tapi harganya tetap stabil. Oke, nah buah-buahan yang disediakan oleh pasar induk ini, sahabat semua, buah-buahan, sayur-sayuran, lauk pauk, rempah dan sembako. Nah, lauk pauknya ini kaitannya dengan apa Pak? Dengan industri
laut gitu ya, seperti misalnya ikan, lalu segala sesuatu yang kaitannya dengan budidaya laut, atau bagaimana Pak di sini? Untuk lauk pauknya nih, saya kebayang lauk pauk nih di sini. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rizky, pertanyaan yang menurut saya sangat bagus. Jadi untuk lauk pauk itu ada beberapa kategori. Lauk pauk itu ada, kalau kita bicara ikan, ada ikan laut, ada ikan tawar, terus ada daging sapi, daging segar, daging beku, daging ayam, ada telur, bahkan ada tahu tempe. Nah itu jadi intinya nanti teman-teman yang sudah bergabung dengan PIN, insya Allah akan bisa misalkan nelayan yang sedang berlaut gitu kan di tengah laut bisa menginvestasikan bahwa dia punya tangkapan sekian kilo, nanti bisa dijual sekian harganya gitu kan. Termasuk nanti teman-teman pengusaha tahu tempe, jika kesulitan bahan baku itu bisa kita bantu untuk pengadaannya gitu kan. Itu jadi intinya lauk pauk itu kategorinya kalau kita bicara ikan laut saja luar biasa. Itu ada 80 item. Terus ikan tawar itu dari mulai lele sampai gurame itu kan juga luar biasa. Terus tahu tempe dan ada juga daging olahan. Nanti kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terutama, tapi kita prioritaskan yang home industry. Karena industri kalau menurut saya yang industri padat karya yang tidak kenal dengan istilah gempa ekonomi. Kalau menurut saya itu maksudnya pandemi apapun, pokoknya teman-teman tuh jalan kan gitu. Perusahaan-perusahaan besar biasanya ada perbedaan gitu. Oke, baik. Jadi tadi dari ide untuk menstabilkan harga gitu ya dari komoditi pertanian, lalu perikanan, juga satu lagi tadi sembako juga Pak ya termasuk di sini. Jadi lauk pauk di sini kategorinya adalah yang menemani pada saat kita mengkonsumsi makanan gitu ya biasanya. Makanya tadi disebutkan ada ikan, nggak cuma ikan aja nih, apalagi daging gitu, apalagi telur. Nah, yang seperti itu jadi maksudnya lauk pauk di sini. Apa yang menemani kita pada saat makan. Kalau orang Jawa itu bilang makan pakai iwa opo, pakai iwa apa maksudnya lauk pauk ini ya. Tidak hanya melulu ikan gitu ya di sini, tapi apa nih yang menemani gitu. Lauk pauknya nih apa? Alright. Baik, nah Pak, berangkat dari keinginan untuk menstabilkan harga pangan gitu ya di sini. Nah, pada masa pandemik ini Pak, pasti ada kendala gitu ya, terutama dari sisi distribusi gitu. Distribusi ya, karena ada kaitannya dengan PSBB dan lain sebagainya, yang mungkin gitu ini menjadi hal yang struggling gitu bagi kawan-kawan pasar induk Nusantara. Jadi piye caranya nih supaya food beverage ini bisa terdistribusi secara maksimal gitu sampai ke end user gitu. Pripun Pak untuk ini Pak? Makasih Mbak. Untuk bahan makanan sih selama ini di masa pandemi tidak ada kesulitan yang berarti. Karena memang salah satu prioritas pemerintah bahwa untuk bahan makanan tidak boleh diganggu, gitu kan. Yang mengganggu mungkin hanya faktor alam atau cuaca saja, mungkin banjir kayak kemarin barang kita kiriman dari Sumatera masuk ke Jawa karena banjir jadi lama kan gitu. Jadi intinya untuk distribusi insya Allah selama ini tidak ada masalah, tidak kendala, karena memang salah satu pemerintah sudah mengasih warning bahwa untuk bahan makanan tidak ada diganggu sama sekali gitu kan. Karena memang kalau sampai terganggu pengaruhnya kemana-mana, termasuk stok, termasuk harga, termasuk emosi masyarakat, dampaknya itu besar gitu ya. Jadi sudah tepat untuk pemerintah untuk itu menjaga gitu.
Oke, pasti di sini tim dari pasar induk juga menerapkan protokol-protokol gitu ya Pak ya untuk safety daripada tim pasar induk sendiri. Nah, Pak Sutardi, dari website yang disampaikan oleh pasarinduk.id gitu, di situ saya lihat bahwa pasar induk memang mendisplay gitu ya. Jadi ada semacam etalase gitu yang bisa dipilih sama sahabat semua sebagai konsumen itu untuk langsung berbelanja dengan pasar induk. Itu satu nih Pak ya. Terus yang kedua, nah apakah ini nanti berpengaruh terhadap harga yang ada di pasar tradisional atau pasar modern yang disuplai oleh pasar induk sendiri? Apakah kawan-kawan bisa direct langsung berbelanja melalui website pasar induk atau pripun Pak ini? Karena kan pasar induk juga mensuplai kebutuhan untuk pasar-pasar tradisional dan pasar modern yang dibeli secara fisikal gitu sama sahabat semua, pripun Pak? Ya, untuk itu tidak, untuk sementara belum begitu pengaruh lah ya. Jadi semua bisa direct langsung tergantung kebutuhannya. Jadi ada beberapa level. Kalau untuk ibu rumah tangga biasanya kan maksimal 1 kilo. Tapi kalau sebagai pengusaha besar bisa mau 100 kilo sampai 10 ton sampai 50 ton bisa kan gitu kan. Jadi nanti bisnis, karena memang untuk 2021 ini kita concern untuk melebarkan pick up point produk. Semakin banyak poin produk, semakin memudahkan, semakin lebih murah gitu kan, semakin lebih segar gitu. Dan petani semakin senang karena semakin banyak diserap gitu. Makanya kita sedang kembangkan, jadi semua by aplikasi ke depan gitu. Jadi di Gerai itu nanti bisa ada level harga sampai 10. Jadi ibu rumah tangga, oh ini untuk masak sendiri setengah kilo. Oh besok mau ada acara sekilo. Oh besok mau hajatan 5 kilo bisa. Nanti harganya berbeda gitu. Dan bisa dipesan gitu. Dipesan sesuai dengan keinginan mau dikirim jam berapa, untuk kebutuhan apa. Dan apabila saat terima barang itu barangnya rusak, kita ganti 100% barangnya rusak itu. Jadi jaminan barang. Jika namanya sayur itu kan kadang cepat rusak atau mungkin kena pencet dengan yang lain kan gitu. Tapi kami pasti ganti. Asal saat diterima di foto barang tidak sesuai, kita ganti 100%. Alright. Nah, ada warranty ya di sini ya dari pasar induk sendiri untuk konsumen. Nah, ini kan artinya pasar induk tidak hanya melayani end user aja nih Pak, konsumennya gitu ya. Pasar induk juga melayani grosir gitu juga ya, juga distributor. Nah, kayaknya ini memang kalau melihat dari runutan gitu konsep dari pasar induk sendiri, kawan-kawan juga atau sahabat semua di sini juga memiliki peluang gitu ya Pak ya untuk menjadi mitra sebagai marketer, sebagai sales dari pasar induk sendiri gitu. Nah, ini saya buka pertanyaan gitu ya kepada kawan semua gitu, karena ini kaitannya dengan peluang bisnis nih yang bisa dikolaborasikan dengan pasar induk Nusantara dari sisi kawan-kawan sebagai pelaku usaha. Monggo, ini kawan-kawan sudah bisa bertanya dengan Pak Sutardi secara langsung kaitannya dengan pengembangan bisnis ini gitu, karena kawan-kawan memiliki peluang untuk ini. Oke, monggo silakan. Ini kawan-kawan bisa langsung unmute mikrofonnya, unmute speakernya gitu ya kalau untuk pertanyaan, jadi tanpa harus ngechat di sini. Jadi bisa langsung interaksi dengan Pak Tardi. Oke, saya lihat di sana ada Ibu Asmayani, lalu Ibu Yani Subarcaniago, Ibu Melani, Pak Ahmad, Pak Tangkas, Pak Didi. Monggo silakan. Ini kalau kerso
kameranya monggo dihidupkan gitu ya. Jadi kita tuh bisa ngelihat face-nya kawan-kawan kita. Oke, Mas Wisnu mungkin bisa dibantu untuk request kawan-kawan semua membuka kameranya masing-masing di sini. Jadi kita bisa langsung melihat gitu face dan gesture daripada kawan-kawan ini. Tak kenal maka tak sayang loh. Ini di musim pandemik seperti ini menjadi peluang bagi kita untuk sih kita bisa berbelanja secara langsung dengan harga yang pastinya gitu ya, dengan harga yang pastinya affordable gitu, compare dengan yang lain-lain gitu, karena ini direct langsung ke Pasar Induk Nusantara. Ya memang ada leveling gitu sesuai dengan quantity dari pembelian gitu. Nah, ini sebetulnya peluang nih buat kawan-kawan yang ingin membuka usaha. Jadi bisa collaboration with Pasar Induk Nusantara. Karena ini ring 1 nih. Ini ring 1 in term of dalam kaitannya dengan supply food beverage kita. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Ini sayangnya Pak Ahmad tidak menampilkan face-nya nih di sini. Jadi tidak bisa secara langsung gitu ya. Oke. Pak mau tanya, Assalamualaikum gitu. Mau tanya, kalau untuk mau masukkan barang ke pasar induk apa saja syaratnya? Boleh perorangan atau harus komunitas? Monggo, Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Untuk mitra kita ada beberapa jenis mitra. Jadi mitra pintar untuk teman-teman kelompok tani. Itu bisa lewat kelompok taninya, bisa petani langsung menjadi mitra. Jadi nanti bisa mengisi sistem yang ada di web kami. Jadi nanti bisa produknya apa. Memang kami jujur kita usahakan bahwa kita prioritaskan yang petani langsung ya, petani atau pengepul di daerah. Jadi kalau nanti dari mana produknya apa, itu kita bisa deteksi bahwa karena kalau kita bicara sayur, buah, kita bicara cabai saja, cabai Jawa Tengah, cabai Jawa Timur, cabai Sumatera, itu harganya berbeda. Gitu. Jadi nanti kita bisa tahu, oh ini Bapak dari mana? Oh Jawa Barat, oh dari Jawa Timur. Nah ini nanti kita, oh cabainya apa? Nah nanti pasti kita sudah tahu tuh harganya berapa kan. Gitu. Intinya bisa perorangan, bisa kelompok tani, bisa daftar di web gitu kan. Itu nanti bisa produknya apa, kapasitasnya berapa gitu bisa. Nanti akan kita masukkan di data jika karena kita memang mengutamakan yang sudah masuk menjadi anggota dulu kan gitu kan. Jadi untuk memetakan seberapa besar pasar yang ada dan mitra produksi yang siap itu berapa kan gitu. Oke, alright. Nah, ini Pak, untuk sektornya nih, sektor apa saja yang bisa diakomodir sama Pasar Induk Nusantara? Apakah seluruhnya atau ada spesifikasi? Misalnya nih, pertanian, perikanan, lalu apalagi sektor-sektor yang bisa diakomodir sama Pasar Induk? Gitu. Jadi kawan-kawan yang ingin seperti tadi Pak Ahmad ingin mensuplai gitu ya, ingin collaboration gitu ya dengan Pasar Induk ini paham gitu mana produk yang bisa di-share dengan pasar induk, mana yang tidak gitu. Ya, jadi untuk produk itu pokoknya itu kita ada beberapa kategori. Untuk sayuran, segala sayuran. Karena kan sayuran itu kan ada sayuran low moving yang tidak movingnya tinggi juga ada, gitu kan. Itu itemnya banyak. Kalau kita bicara sayur itu mungkin hampir 90 item ya. Terus buah-buahan semua, buah lokal itu kan banyak sekali, ada buah musiman juga. Terus kita juga ada buah impor itu memang yang nggak ada di Indonesia. Terus berikutnya untuk rempah-rempah itu banyak sekali. Rempah-rempah itu potensinya bagus bahwa kita juga ada untuk ekspor juga. Kalau memang produknya layak untuk ekspor, kita bisa untuk bantu ekspor. Karena kita sudah punya buyer untuk bumbu dapur itu juga ada. Kita kalau bicara bumbu dapur juga banyak banget itu itemnya, variannya. Jadi terus di situ nanti ada lauk pauk tadi
mungkin dia peternak lele, budidaya ikan gitu kan, bahkan nelayan itu kebutuhan nelayan di laut pun kita bisa support kan gitu. Terus sembako dari mulai beras itu yang kapasitas kecil sampai kapasitas besar, himo industri, tahu tempe gitu kan. Jadi intinya kita terkait dengan pangan kita bisa support gitu. Jadi itu untuk mitra sebagai kalau menjadi mitra PIN itu sebetulnya ada 3 fungsi. Satu sebagai supplier, itu kalau petani. Yang kedua sebagai distributor untuk areanya. Yang ketiga sebagai customer. Jadi one tree solution. Jadi satu mitra 3 fungsi. Gitu. Jadi, kalau terkait pangan ini kan tidak mengenal pandemi, tidak pandemi, gitu kan. Jadi memang semakin ekonomi semakin bagus, ya kebutuhan semakin meningkat, gitu kan. Iya. Oke, betul. Baik. Jadi oke. Tadi bisa ada 3 fungsi ya di sini yang disampaikan sama Pak Sutardi kawan-kawan. Jadi once atau pada saat kita menjadi mitra dari pasar induk Nusantara ini, maka manfaat yang diperoleh adalah satu bisa menjadi supplier. Gitu. Apa nih? Jadi ini kita sebagai pelaku bisnis gitu ya, langsung muncul kreativitinya. Apa nih? Supplier ini as what nih untuk bisa mensuplai kebutuhan dari pasar induk Nusantara. Yang kedua sebagai distributor. Artinya distribusi untuk area gitu ya. Untuk area nggak jauh-jauh. Jadi dalam hal nanti pengiriman barang juga bisa meminimalisir gitu ya kerusakan barang karena PIN ada warranty, ada garansi gitu ya. Kalau barang rusak akan diganti 100% gitu oleh PIN. Oke, lalu sebagai customer direct, sebagai end user. Nah, kawan-kawan bisa memilih mana nih positioning kawan-kawan gitu untuk ini. Sebetulnya ini very nice konsep kawan-kawan ya. Oke. Nah, untuk yang baru bergabung saya lihat ada Pak Agus. Oke, Pak Agus Buitenzok. Buitenzok ini mengingatkan saya dengan Bogor nih. Alright. Lalu ada Pak Joni Arman Hamid, Pak Ahmad tadi, Pak Ibu Jenis Barcaniago, Pak Joko Subiantoro, Pak Didi Iswanto, Bu Yani, Pak Tangkas gitu ya. Lalu di sini saya juga melihat ada siapa lagi Mas Wisnu, di sini ada 12 kawan ya, ada 12 sahabat yang bergabung dalam event kita pada hari ini gitu. Oke, monggo silakan Anda semuanya bisa bertanya. Ini will be very nice kalau kameranya itu bisa dinyalakan ya. Jadi kawan-kawan juga bisa interaksi dengan kita paham gitu ya. Kita bisa langsung notice gesture kawan-kawan itu karena tak kenal maka tak sayang nih. Pak Sutardi ini ya baru datang dari Solo by car gitu ya untuk kembali untuk saya agak kebliget ngomong minimal ini ya untuk meminimalisir situasi yang terjadi pada saat ini. Jadi beliau choose untuk driving gitu untuk memilih perjalanan darat. Jadi dengan siapa ketemunya itu bisa kontrol ya Pak ya, dengan siapa kita bertemu. Karena gimana pun juga kita harus bisa mengontrol pertemuan kita dengan orang lain gitu. Terutama orang yang baru ketemu dengan kita. Memang tired gitu beliau dari Solo ke Jakarta. Berapa lama Pak stay di Jakarta? Ini mungkin 1 minggu ini di Jakarta. Kemarin kan seharian di Cianjur dengan anggota dewan sama beberapa dinas kita kolaborasi dengan Kabupaten Cianjur karena Cianjur itu produksi hortikulturnya bagus dan dekat dengan DKI. Insya Allah kita sedang bangun gudang di sana untuk packing, repacking. Jadi mitra-mitra di sana cukup banyak.
Dan kemarin juga kolaborasi dengan perbankan yang menjadi mitra karena BIN ditunjuk sebagai off-taker dari Departemen Pemerintah. Jadi untuk penyaluran KUR itu kita dampingin supaya tidak salah sasaran. Jadi mau produk apa, jadi kadang-kadang teman-teman petani kalau kita nggak kita dampingin, mungkin masih di bank ini mau nanam cabai, tapi begitu keluar bank udah ngelihat handphonenya sudah pengen ganti, motor pengen ini, nah kan jadi berubah gitu kan. Nah dengan adanya kami, insya Allah kita bisa coaching, bisa ajarin petani kalau bisa berpikirnya mindsetnya sudah bisa berubah, tidak hanya bisa memikirkan sendiri, jadi bisnis untuk bertani untuk bisnis kalau dengan kami gitu kan. Oke, alright. Ya, jadi memang harus dikontrol-kontrol ya Pak ya, karena dikontrol-kontrol di sini. Ini sebetulnya modal nih. Ini bukan money for apa namanya untuk belanja gitu. Oke. Nah, jadi menarik ya, sangat menarik gitu ya. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Pasar Induk Nusantara ini, kawan-kawan. Nah, saya lihat Pak Santoso baru bergabung ya dengan acara kita ini. Monggo silakan kawan-kawan yang ingin bertanya dengan Pak Sutardi sebagai CEO dari Pasar Induk Nusantara. Jadi untuk sahabat dan kawan semua yang baru bergabung di acara ini acara Bincang Praktisi Office Central dengan Pasar Induk Nusantara. Nah, Pasar Induk ini merupakan penggagas gitu ya, dengan penggagas agar kita mampu melakukan kemandirian pangan gitu. Jadi kemandirian pangan ini ada banyak faktor di sini. Salah satunya adalah bagaimana harga itu bisa stabil. Bagaimana mitra-mitra pasar induk bisa mensuplai termasuk juga mendistribusikan makanan-makanan yang fresh kepada end user gitu. Oke, termasuk jika kawan-kawan atau sahabat semua ingin langsung berinteraksi dengan pasar induk secara personal, itu juga tidak menutup kemungkinan. Jadi ada 3 poin manfaat yang diperoleh jika kawan-kawan bermitra dengan pasar induk. 1, menjadi supplier, kedua menjadi distributor, dan ketiga adalah sebagai customer atau end user. Oke, jadi sangat mungkin bagi ibu rumah tangga ya seperti saya gitu ya, kalau untuk berbelanja di pasar induk directly atau secara langsung. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Ahmad, kalau bisa dinyalakan kameranya, monggo silakan dinyalakan kameranya. Don't be hesitate, don't be shame gitu ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad, monggo silakan yang lain bisa bertanya ya di sini. Pertanyaan dari Pak Ahmad seperti ini. Untuk standar barang yang masuk ke pasar induk itu seperti apa standarisasinya? Apakah ada standarisasi untuk barang yang akan disuplai ke pasar induk? Oke. Nah, yang kedua, untuk ekspor. Nah, ini ngomong ekspor nih. Oke, apakah ada coaching untuk standarisasinya? Oke, nah ini sebetulnya pasar induk memang tidak membahas tentang ekspor ya, tapi mungkin ada terbersit gitu ya dari Pak Ahmad untuk membahas tentang ekspor ini. Oke, monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Untuk produk kategori, jadi nanti kalau menjadi mitra BIN itu kita bantu untuk packingnya, dalam arti kita infokan ada beberapa kelas mungkin yang untuk tergantung customer siapa yang memesan. Jadi nanti ada kelas grade A, grade B, grade C. Itu berbeda customer dan harganya juga berbeda. Itu. Jadi intinya selama barang itu tidak rusak, tidak busuk, insya Allah kami masih bisa terima. Itu untuk stabilisasi produk. Untuk ekspor, jadi memang kalau untuk ekspor memang harus teliti. Jadi nanti pasti grade-nya berbeda. Yang pertama, yang kedua juga harus ada standar khusus. Nanti packingnya seperti apa? Nanti kita sesuaikan dengan buyer. Biasanya buyer turun PO ke Pasar Nusantara. Kita seperti kemarin kita bulan Agustus ekspor mangga ke Dubai.
Itu sekitar 25 tonan gitu. Waktu itu Agustus belum musim, tapi kami sudah bisa lakukan. Itu nanti packingnya, terus grade-nya. Nah, nanti di luar yang masuk ekspor bisa untuk pasar lokal. Itu lokal juga ada modern, ada tradisional, ada industri kan gitu. Jadi sebenarnya kita sudah mapping pasar itu, Jabodetabek itu pasar apa saja yang dibutuhkan. Nilainya sangat fantastis mapping kita itu. Dalam 1 bulan itu bisa sampai 5 triliun hasil mapping kita itu, pedagang ini berapa butuhnya apa itu. Untuk usaha ini itu kita sudah lakukan pendataan berdasarkan pengalaman kami selama 20 tahun. Untuk kami kan background-nya mensuplai pasar induk, background kami itu kan. Iya. Konsepnya adalah memang mensuplai pasar induk gitu. Jadi pasar induk ini tidak kehabisan barang yang akan dijual gitu ya. Tidak kehabisan bahan yang akan dijual ke end user gitu. Itu konsepnya sebetulnya, di samping untuk menstabilkan harga. Jadi petani ini happy gitu ya, karena harganya juga bisa stabil gitu ya, sesuai dengan harapan dan standar petani gitu di sini. Nggak cuma petani aja di sini, juga peternakan gitu ya, juga ada nelayan. Nah, yang seperti ini diakomodir kebutuhan untuk sales atau penjualannya oleh pasar induk Nusantara gitu, kawan-kawan. Nah, saya lihat Ibu Oci Yananda baru masuk ya, Bu Oci. Silahkan untuk dinyalakan kameranya. Ini kawan-kawan. Oke, ada Pak Joni Arman Hamid juga. Nah, kawan-kawan, kita sudah membuka sesi pertanyaan nih dengan Pasar Induk Nusantara kepada Pak Sutardi, CEO PT PIN Pasar Induk Nusantara. Anda semua bisa bertanya secara langsung. Untuk Bu Oci Yananda, jadi pasar induk ini Bu mensuplai kebutuhan pasar induk, sehingga pasar induk tidak kekurangan bahan untuk dijual ke pasar gitu ya. Ada 3 manfaat jika kita menjadi atau bermitra dengan Pasar Induk Nusantara. Yang pertama, kita bisa menjadi distributor. Kita bisa menjadi supplier dari pasar induk gitu ya. Kita mensuplai kebutuhan bahan food beverage kepada pasar induk. Lalu yang kedua, kita bisa menjadi distributor. Jadi kita bisa menjadi distributor pasar induk, kita bisa mendistribusikan food beverage ini di area kita. Gitu. Jadi dapat meminimalkan gitu ya kondisi-kondisi barang itu rusak. Tuh. Dan yang ketiga adalah kita bisa sebagai end user atau pembeli terakhir di sini. Nah, untuk standarisasi dari produk yang disiapkan oleh pasar induk itu ada grade-grade-nya. Jadi kita semua bisa memilih grade yang mana yang sesuai dengan kocek kita. Jadi pinter juga ini Mbak Rizky jadi. Rizky ya. Oke, monggo Pak Tangkas jenengan, Pak Tangkas Panjaitan, monggo silakan Pak. Baik Bu Rizky. Salam kenal dulu sama teman-teman, terutama sama moderator pada pagi ini. Alright, Saya Tangkas Panjaitan Bu. Saya bagian daripada Pak Tardi Bu. Oke, alright. Kami selalu bersama-sama, dan pada saat ini saya sedikit merespon terhadap pertanyaan yang tadi Bu. Menambahkan apa yang dibilang oleh Pak Tardi tadi. Jadi untuk kualitas daripada produk, kita sampaikan bahwa sebenarnya produk itu kan langsung dari orang pertama, supaya kita dapat harga yang lebih murah. Itu yang utama tadi Bu. Yang kedua tadi Pak Tardi sudah katakan kalau bisa dalam bentuk kelompok ataupun individu, tapi sebaiknya kelompok, supaya kita bisa mengatur gradasi tadi. Gradasi itu atau kelas, grade-grade apa yang kita harapkan. Ini salah satu faktor yang kita harapkan. Yang kedua sebenarnya kita ingin memotong mata rantai yang dibuat oleh terjadi di lapangan. Jadi mata rantai itu kita harus perpendek supaya bisa kita jual ke pasar dengan harga yang relatif tidak mahal, tapi terjangkau oleh para konsumen. Ini sebenarnya yang sangat mulia dari pekerjaan kita dengan Pak Tardi ini.
Nah, mengenai grading tadi yang ditanyakan, apakah ada standar? Standarnya tentunya kita sesuaikan sama permintaan daripada buyer tadi itu. Nah, apakah kualitasnya seperti apa? Nah, ini kita akan ajari teman-teman kita yang di lapangan, mendampingilah. Sebenarnya petani kita sudah bagus di lapangan, kita hanya ngajarinya ataupun mendampingi, begini caranya yang lebih bagus. Hemat tempat, hemat waktu, dan hemat biaya. Oke, alright. Ini kita harapkan supaya bisa ada. Nah, coaching ini juga menjadi bagian daripada tugas kami di lapangan untuk membawa mereka ke arah yang efisien. Ini sebenarnya yang mau kita lihat. Nah, sebagai satu perbandingan aja Bu Reski, kurang lebih 15 tahun yang lalu, sayur-sayur Jepang, sayur-sayur kita yang dari Cianjur itu dikirim ke Jepang. Nah, dari sini tengah malam jam 12 malam, sampai di Tokyo itu udah jam pagi-pagi jam 8, Bu. Ini yang namanya fresh vegetable tadi itu, Bu. Nah, kita menghendaki sepertinya seperti itu. Dan memang sebelum mereka datang, kita harus mintakan sampling sama petani, sama si buyer. Jangan sampai kita kumpulkan suatu barang yang kita harapkan seperti ini, tapi itu bayarnya tidak cocok. Nah, kalau sudah cocok dengan produk ataupun kualitas daripada barangnya, baru kita minta mengenai harganya seperti apa. Begini Bu, sebenarnya yang kita harapkan dengan Pak Tardi itu, kalau bisa seperti itu. Jadi jangan sampai petani dirugikan, buyer juga kecewa. Nah, kalau ini kita bisa kombinasikan, sebenarnya sudah sangat-sangat maksimum. Jadi kita udah bisa menjadi, kalau boleh dikatakan itu ya agent, ya boleh agent, tapi kita sebenarnya memfasilitasi petani kita supaya dia jangan sampai nyasar kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tetap harga petaninya masih bisa menerima dengan yang wajar di lapangan. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan dengan Pak Tardi tadi itu, supaya betul-betul kami atau petani itu dapat lebih sejahtera daripada yang sebelumnya. Nah, persoalan kita di lapangan ialah kita harus sabar dengan teman-teman untuk mengajak mereka supaya mereka bisa pelan-pelan untuk melayani. Karena selama ini petani kita itu hanya bisa di dalam produksi pangan saja. Tapi begitu dengan harga sama dengan hasil penjualan, mereka mungkin pas-pasan. Nah, kita akan mencoba membantu bagaimana petani itu mendapatkan margin yang lebih baik daripada yang sekarang. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan, Bu. Jadi sebenarnya ini. Dan tadi kalau bisa, yang Pak Tardi katakan itu tiga-tiganya akan menjadi fungsi yang utama. Bisa menjadi supplier, bisa menjadi distributor, bisa menjadi end user. Nah, jadi kalau kelompok itu sudah bagus, sudah terbentuk, dia bisa membuat grup di lapangan. Nah, dia membutuhkan misalnya sarana produksi, Bu. Nah, kita harapkan PT PIN kita bisa mencapai buat mereka daripada kepada orang lain. Tidak ada hitungannya. Yes. Pak. Jadi ada jaminan supply and demand daripada petani kita itu. Ini yang mau kami mulai nanti dengan tadi Pak Tardi katakan di Cianjur ini, Bu. Jadi sebenarnya sudah banyak terjadi di lapangan, tapi kita akan mulai new management, kira-kira begitu, supaya petani itu terbiasa. Kira-kira gitu, Bu. Jadi mengenai coachingnya, sebenarnya kita harapkan coachingnya itu adalah di hulu. Mulai daripada pengumpulan, mulai daripada packaging. Nah, sebenarnya di situ yang masih. Kalau yang dari lapangan, produknya udah bagus lah. Saya rasa itu kira-kira, Bu, tambahan kami. Nanti kalau ada tambahan lagi, kita bisa sama-sama untuk memberi tambahan kepada teman-teman. Alright. Pasar induk ini, mari kita agak sedikit supaya jangan salah tangkap teman-teman. Pasar induk itu ada pasar induk yang punyanya Pasar Jaya. Tapi yang punya ini adalah Pasar Induk Nusantara, Bu. Baik untuk pasar induk Pasar Jaya. Harga bisa kita bantu dalam rangka stabilitasnya. Kira-kira itu yang kami tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nice explanation nih. Jadi luar biasa memang kolaborasi dari internal tim pasar induk sendiri juga solid ya ini ya. Kita terbayang pasti huge, banyak sekali melibatkan personal yang expert di situ ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang masuk dari kawan kita Pak Joni Arman Hamid, Pak Sutardi dan Pak Tangkas. Assalamualaikum. Pasar induk Nusantara ini lokasinya di mana?
Oke, fasilitas apa yang bisa diperoleh kalau kita sebagai konsumen atau pembeli? Jadi end user nih, pertanyaan dari Pak Joni ini. Monggo silakan, Pak Tardi dan Pak Tangkas. Monggo Pak. Terima kasih Pak Joni. Jadi kalau Pasar Induk Nusantara ini untuk pelayanan DKI kita untuk sementara baru bisa dilayani dari Kramat Jati. Untuk di Solo kita ada juga, gitu kan. Ya, makanya kami dalam waktu dekat kita akan membuat banyak titik supaya lebih dekat ke ibu-ibu atau bapak-bapak yang memerlukan bahan bakunya. Jadi semakin dekat, semakin murah, semakin segar, semakin bagus kan, gitu kan. Jadi intinya target kami mendekatkan PIN itu ke customer langsung. Jadi sudah tidak ada jarak. Jadi nanti misalkan sayur dari petani panen, packing di Cianjur langsung masuk ke poin pick up kita yang sudah kita siapkan. Makanya target kami untuk tahun ini 100 sampai 200 titik yang di Jabodetabek gitu kan. Jadi semakin banyak, itu tadi saya sampaikan, semakin banyak titik yang dibuat, kita semakin membantu pemerintah menceritakan saudara-saudara kita petani, gitu kan. Oke, nice. Jadi Pak Joni sudah bisa dipahami ini ya. Artinya memang pasar induk Nusantara satu itu berbeda dengan pasar induk PD Pasar Jaya gitu. Ini different thing gitu dengan konsep yang pastinya berbeda. Nah, konsep dari pasar induk Nusantara itu seperti tadi gitu. Ingin menstabilkan harga dari petani. Oh, bukan petani aja sih, peternak juga gitu, nelayan juga. Artinya beliau-beliau memang yang berkecimpung sebagai supplier dari pasar induk Nusantara itu gitu. Lalu yang ketiga, distributor tadi. Distributor ini ya kita nih yang ingin menggagas bisnis gitu ya. Bisa menjadi distributor bisa menjadi bagian dari pasar induk Nusantara sebagai distributor. Dan lalu yang ketiga adalah end user. Nah, pertanyaan dari Pak Santoso sekarang. Saya petani di Cipanas Cianjur dan sudah bergabung dengan PT PIN. Alright, berarti ini testimoni ya dari Pak Santoso. Nice. Ini kayaknya standing applause nih. Saya terbayang gitu, huge, banyak sekali people gitu ya yang terlibat dalam pasar induk Nusantara ini, luar biasa. Oke, nah kawan-kawan, ya hadirnya PT PIN di petani membawa manfaat sekali. Nah, Pak, pertanyaan saya, ini ya. Fokus pertama adalah Cianjur gini. What happened dengan Cianjur? Apakah Cianjur memang penghasil komoditas pertanian yang qualified gitu ya, sehingga ini dijadikan oleh PT PIN sebagai pilot project dalam kaitannya dengan produk pertanian ini. Gimana Pak? Terima kasih Mbak Rizky. Sebetulnya tidak Cianjur, tidak. Sebetulnya yang mulai tidak hanya Cianjur, bahkan kita di Lampung Barat. Ada Liwa, ada Tanggamus, ada Karo, gitu. Sudah mulai sebelum Cianjur malah. Nah, kebetulan Cianjur ini kan penghasil sayur holti, sayuran yang paling banyak. Dan Cianjur punya letak strategis paling dekat. Karena kita kan pasti, karena kita pasti berhitung produk ini harus datang dari mana, berapa jam sampai, kan gitu kan. Jadi kita punya perhitungan. Kenapa Cianjur ya tadi karena sayuran itu banyak dari puncak sampai Cianjur itu kan banyak sekali kan. Jadi yang paling dekat ke Jabodetabek gitu itu Cianjur. Makanya kita base camp di sana dan kebetulan sudah ribuan petani yang gabung dengan kami gitu kan dan disupport kemarin ketemu DPRD ekonominya support, Pak Bupatinya support gitu, beliau akan bermitra dengan PIN bagaimana produk pertanian peternakan Cianjur bisa berkolaborasi dengan PIN. Karena kemarin kita sudah meeting dan perbankan pun sudah mendukung gitu. Jadi sudah
sudah oke. Ya itu tadi karena Cianjur strategis dan banyak produk. Cianjur itu kabupaten terbesar kedua di Indonesia. Besar sekali. Karena dari mulai perbatasan Bogor sampai Laut Selatan, bayangkan kan. Itu kan luar biasa. Kebetulan kami kemarin meeting sama saudara-saudara kita petani yang dari Kabupaten Cianjur paling selatan sampai ke Cianjur Puncak aja 6 jam. Bayangkan itu satu kabupaten kan luasnya. Makanya strategis sekali Cianjur produk-produk yang memang potensinya besar dan hampir semua tanaman sayuran tumbuh karena datarannya itu kan dari dataran yang paling rendah sampai agak tinggi itu ada di Cianjur itu. Betul. Itu, Mbak. Nice. Oke. Ya. Jadi itu salah satu sebab PT Pasar Induk Nusantara ini mapping gitu ya. Ini mungkin saya tambahkan lagi. Pak Santoso ini salah satu petani teladan nasional. Jadi tidak main-main ya, penghargaan dari pemerintah pusat. Beliau ini salah satu yang punya jaringan PPL di seluruh Indonesia gitu. Penyuluh gitu ya. Itu bagian sudah bergabung dengan PIN. Alright. Nah, ini banyak orang-orang berprestasi nih kayaknya di sini nih. Banyak expert yang kita harus banyak belajar dari beliau semua. Ini Pak Santoso seru banget sampai kameranya bisa terbuka ini. Nice. Oke, saya sapa kawan-kawan yang baru bergabung di sini. Ada Pak Ardian DS. Apa kabar Pak Santoso? Oke, nice. Beliau petani loh. Siapa sangka beliau petani gitu dengan style seperti ini ya Pak Sutardi ya. Jadi untuk kawan-kawan yang baru bergabung, konsep dari PT Pasar Induk Nusantara ini luar biasa gitu ya. Jika memang kita ingin menjadi bagian dari pasar induk, kita akan bisa menjadi supplier gitu. Seperti contoh halnya tadi Pak Santoso gitu, beliau dijembatani sama Pasar Induk Nusantara sehingga mendapatkan kestabilan harga yang maksimal gitu. Jadi mengapresiasi upaya dari petani untuk menghasilkan produk yang dengan kualitas yang maksimal gitu dan harga yang pantas gitu di sini. Oke, lalu yang kedua kita bisa menjadi distributor. Kita bisa menjadi bagian dari PT PIN sebagai distributor, mendistribusikan barang-barang sesuai dengan order, sesuai dengan pesanan dari para end user. Gitu. Tentu saja di daerah kita masing-masing untuk meminimalisir kondisi barang itu rusak dan lain sebagainya. Meskipun PT PIN melakukan servis gitu ya, bahwa barang akan diganti ketika barang itu rusak. Nah, yang ketiga kita sebagai end user dari PT PIN. Nah, termasuk produknya juga ada leveling gitu. Di mana level kita gitu ya, kita memiliki kapasitas kita gitu ya, buying power kita di level yang mana itu sudah diakomodir semuanya oleh PT Pasar Induk Nusantara. Nah, Pasar Induk Nusantara ini different dengan PD Pasar Jaya kawan-kawan. Jadi dari korporasi yang berbeda gitu. Kita kan selama ini taunya PD Pasar Jaya aja gitu. Nah, ternyata itu tadi ada seperti Pak Tardi dan Pak Tangkas ini ada people, ada personal yang memiliki gagasan luar biasa seperti ini gitu. Nah, oke, kawan-kawan, apakah ada pertanyaan lagi yang disampaikan oleh PT yang disampaikan kepada Pasar Induk Nusantara? Monggo silakan, kita masih memiliki waktu sebelum nanti Office Central akan men-share gitu ya, apa sistem yang bisa mensupport kegiatan dari aktivitas ini. Oke, di sini saya lihat ada Pak Agus Buitenzorg gitu. Apa kabar Pak Agus? Ada Ibu Agustini Wulandari, Pak Ardian DS nih. Pak Ardian ini saya tahu beliau dari Surabaya nih. Oke.
Lalu mungkin Pak Ardian berminat nih, ada keinginan untuk berkolaborasi dengan Pasar Induk Nusantara. Monggo silakan Pak Ardian. Lalu ada Pak Joko Subiantoro, Pak Joni Arman Hamid, Pak Santoso, petani kita yang berhasil. Lalu ada Ibu Yani Sonda, gitu ya. Juga ada Pak Ahmad. Oke, kawan-kawan semua, ini nice gitu ya. Jadi monggo silakan yang masih ada bertanya masih ingin bertanya kepada Pak Tardi dan timnya beliau, yaitu Pak Tangkas, silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan. Ini ada waktu 5 menit untuk kawan-kawan bertanya sebelum Office Central explain tentang apa sih Office Central ini. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Mas Syeful. Oke, kalau dari Banten, apakah sudah ada jaringan dari PT PIN ini? Gitu. Monggo silakan Pak, Banten. Jadi tadi disebutkan sama Pak Sutardi kalau ada di Kramat Jati, lalu di Solo, dan dalam waktu 2021 ini akan segera melebarkan sayapnya ke titik-titik yang sudah di-map oleh Pak Sutardi. Apakah Banten termasuk di sini? Ya, terima kasih Pak Saiful. Bagus sekali untuk Banten, itu marketnya luar biasa. Jadi memang sampai di kawasan industri pun masih kita bisa support kita dari Kramat Jati. Makanya kalau Bapak bermitra dengan PIN nanti, Banten potensi karena kawasan industri itu sampai Tangerang sampai ke mana itu, sampai Serang, Banten itu luar biasa. Ya, Cilegon itu bagus banget marketnya. Jadi potensial market, jadi nanti bisa kita menjadi mitra. Jadi fungsinya apa sih menjadi mitra PIN gitu. Jadi nanti ada outlet PIN yang seperti yang sudah ada si merah, si biru gitu kan. Mungkin nanti semua ada si hijau gitu kan. PIN kan identik dengan hijau. Jadi di mana ada si merah, di si biru, nanti ada si hijau gitu kan. Si hijau itu fokus ke bahan makanan gitu. Nanti barangkali kalau Bapak Saiful mau jadi mitra untuk menjadi mitra bikin pasar induk Nusantara Banten dan mengembangkan di Banten. Nah, nanti satu-satunya sistem yang customer bisa cek di toko itu. Oh, saya mau beli jeruk. Wah, jeruknya kok tinggal 10 kilo. Padahal saya mau beli 15 kilo. Itu bisa dicek. Gitu kan. Jadi geolocation yang terdekat. Jadi sistem kami nanti customer bisa mendeteksi pasar induk terdekat dan bisa cek bisa cek stoknya ada atau tidak gitu. Jadi nanti kalau Pak Saiful mau mengembangkan pasar induk Nusantara di manapun, kita insya Allah siap, kita fokus di Jabodetabek dan Banten, tapi tidak mungkin kalau mau ada di Jawa Timur, Surabaya siap. Intinya target kami ada si merah, si biru, si hijau. Kalau untuk bahan makanan biar ke kami, mau beli sayuran, buahan, buah, lauk pauk biar kami. Tapi kalau kebutuhan lain biar ke mereka kan gitu kan. Salah satu keunggulan kami adalah satu sistem terintegrasi, nanti customer bisa lihat stok. Yang kedua nanti mitra juga bisa memonitor kondisi toko itu seperti apa, kondisi itu seperti apa. Dan nanti setiap toko akan menjadi tempat basar. Tempat basar itu jika Jabodetabek lagi masalah cabai mahal, mungkin kita pertama yang buat basar supaya harga stabil gitu kan, kayak gitu. Kira-kira begitu. Oke, nice. Nah, akhirnya tergagas ya dari Mas Syeful untuk bisa berkolaborasi gitu ya. Kita juga bisa memaksimalkan nih keluarga kita yang ada di daerah untuk bisa mendukung gitu ide kita untuk mengembangkan bisnis gitu. Monggo Pak Ardian, mungkin ada yang bisa ditanyakan nih. Masih ada lagi waktu 3 menit nih sebelum saya sampaikan tentang apa nih sistem-sistem yang bisa mensupport ini gitu. Karena pasar induk ini juga sudah mengimplement teknologi dalam kaitannya dengan proses marketingnya tadi, proses salesnya tadi. Kawan-kawan bisa langsung aja touch screen gitu ya. Mana-mana yang ingin dijual, yang ingin dibeli oleh kawan-kawan sebagai end user. Nice loh, harganya juga sudah terpampang di situ, gitu.
Oke, luar biasa ini. Saya juga tadinya hanya sekilas saja ya tahu tentang pasar induk Nusantara ini. Akhirnya dengan interview ini saya tahu deeper gitu ya, lebih dalam lagi tentang eksistensi dari pasar induk Nusantara. Gitu. Itulah makanya tak kenal maka tak sayang, kawan-kawan dari dunia yang sangat besar ini gitu ya. Kita mesti memang banyak sekali memiliki network gitu. Oke, alright. Ini ada lagi yang baru masuk ya. Oh, Ibu Nabila ini tadi masuk mungkin karena sinyalnya. Oke. Nah, jika kawan-kawan, jika apakah masih ada pertanyaan ini di sini, kawan-kawan? Oke, sudah tidak ada ya. Oke. Nah, tadi kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Tardi bahwa pada saat petani sudah mendapatkan loan, nih, karena PT PIN juga berkolaborasi dengan perbankan nih, dengan financial gitu ya. Pada saat sudah memberikan loan kepada para petani ini, gitu ya, dari petani, nelayan, juga peternakan. Nah, pada saat sudah mensuplai modal dalam bentuknya finansial ini, gitu, supaya petani ini tidak namanya uang cash money ada di tangan gitu. Harapan besar sekali. Bagaimana? Salah sasaran ya. Yes, betul. How to control hasrat ini. How to control hasrat pada saat uang cash money sudah ada di tangan nih. Pasti banyak sekali keinginan-keinginan yang kadang-kadang too wild gitu ya. Kita nggak bisa control gitu. Nah, ada sistem gitu ya yang namanya ini office central gitu yang bisa kontrol nih. Ini sebetulnya uang ini untuk modal usaha atau memang uang yang sudah jadi profit kita. Nah, pada saat sudah jadi profit ya pastilah kita bisa feel free, happy aja untuk membelanjakan itu. Gitu ya. Oke, pada saat modal ya itu modal gitu. Jangan sampai nanti Covid selesai uang loan daripada perbankan tadi, mitranya PT PIN justru kita pakai untuk jalan-jalan karena COVID sudah selesai gitu ya. Oke, Mas Saiful di sana sudah siap untuk menyampaikan tentang bagaimana kita bisa mengontrol bahwa ini tuh sebetulnya modal dan ini profit kita. Gitu. Termasuk nih nanti kalau kawan-kawan distributor dari PT PIN sendiri, kawan-kawan sebagai distributor akan tahu, distributor, kawan-kawan ingin memiliki banyak sekali tim gitu ya, yang bisa mendistribusikan barang-barangnya ini, bagaimana kawan-kawan mengontrol, gitu, memonitor timnya ini pada saat canvassing, pada saat mensuplai ke customer ini, apakah sudah sampai ke end user ataukah belum. Nah, itu semuanya bisa di-track melalui teknologi cloud management system gitu ya, yang kita panggil dengan Office Central Indonesia. Alright, ready? Oke, go Mas Syeful, silakan. Mas Syeful ada waktu 15 menit untuk menyampaikan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya kawan-kawan, saya panggil kawan-kawan aja ya walaupun di sini semuanya para senior ya. Saya sangat tertarik sekali ya dengan apa yang udah disampaikan oleh Pak Tardi dan teman-teman semuanya. Oke, di sini kami dari Office Central akan share sedikit bagaimana manajemen ERP untuk operasional bisnis kita. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya, contoh bagi kita semua ini pasar induk untuk mengembangkan bisnis kita atau usaha kita yang sedang kita jalani nih. Nah, terkait ingin mengembangkan usaha kita pasti berpikir, wah perlu sistem nih untuk memanajemen supaya operasional kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, tidak dapat dipungkiri ya, memang sistem itu sangat kita perlukan untuk operasional bisnis kita. Apalagi bisnis kita yang sudah berkembang nih, kita bicara bisnis kita yang sudah berkembang ataupun yang pengen mengembangkan bisnis kita. Kadang satu sama lainnya itu saling mendukung atau saling berkaitan. Kita pengen mengembangkan bisnis, kita perlu sistem. Ataupun bisnis kita sudah berkembang, kita juga perlu sistem seperti itu ya. Jadi kita ada namanya Office Central ini sebagai ERP manajemen, kita sebutnya ERP ya, mini ERP itu untuk memanage
seperti laporan keuangan, laporan stok, penjualan. Nah, itu semuanya ada di Office Central ini. Apalagi contohnya untuk PT PIN ini, ya kan? PT PIN ini hampir memiliki cabang atau bisa kita katakan cabang ya di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk mengontrolnya ya? Pengen tahu laporannya seperti itu. Sedangkan kita ada di Jakarta. Contoh misalkan PT PIN tadi sudah disebutkan oleh Pak Sutardi ya kantornya di mana. Dan kita pengen ngontrol yang ada di Banten. Sejauh mana sih penjualannya ya, stoknya seperti apa, dan di Cianjur udah sampai mana penjualannya, stoknya seperti apa, apakah distribusinya lancar, apakah lebih lancar di Banten dibandingkan Cianjur, itu kan itu bisa kontrol semuanya dengan sistem seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tuh dengan sistem seperti ini itu tidak menutup kemungkinan bisa kita lakukan. Nah, dengan Office Central ini itu sangat mungkin sekali. Nah, di sini saya akan share screen ya, supaya Bapak-bapak semua bisa lihat seperti apa sih sistemnya gitu kan. Jadi kita di sini pengen sedikit membuka awareness kita atau kesadaran lah untuk kita supaya melek teknologi itu seperti apa. Ternyata bisnis kita yang udah berkembang sedemikian besar jika menggunakan sistem ternyata lebih akan membantu memudahkan kita gitu dalam pengontrolan khususnya. Nah, ini sudah tampil ya di layar Bapak-bapak Ibu semuanya. Ini sistemnya berbasis web, makanya bisa diakses dimanapun. Nah, Pak Sutardi lagi moving nih ke Cianjur, tapi pengen lihat juga stok saat ini yang ada di Jakarta atau stok yang saat ini yang ada di Banten seperti apa. Oh, ternyata bisa diakses lewat handphone ataupun lewat laptop, terserah megangnya apa saat itu ya. Dan lagi dimanapun pengen lihat dimanapun itu juga bisa langsung ada selagi ada internet dan selagi ada device-nya, entah itu handphone ataupun tablet ataupun laptop, komputer dan lain-lain seperti itu. Anda teman-teman atau kawan-kawan semuanya bisa login di sini namanya V2 Office Central ya. Jadi kalau pengen coba silahkan coba aja gratis selama 1 bulan kurang lebih ya. Login, di sini ada register free trial, nggak ada dipungut biaya apapun, langsung login kalau sudah register di sini. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di Office Central itu ada banyak modulnya ya. Yang pertama ada modul HRD. Modul HRD ini kaitannya memang untuk HRD ya, manajemen karyawan. Biasanya memang modul HRD ini diperuntukkan untuk korporasi yang memiliki karyawan banyak ya, bukan 1-2 orang tapi kurang lebih ratusan lebih mungkin bisa dihandle menggunakan sistem ini ya. Karena penghandlean karyawan yang banyak kan butuh sistem. Lalu ada modul penggajian atau payroll. Nah, biasanya untuk UKM ya, minimalnya untuk UKM kurang lebihnya itu modul accounting dan modul CRM ini yang yang pasti sangat dibutuhkan. Karena untuk modul accounting ini adalah untuk laporan keuangan, pencatatan transaksi harian, inventory ya, laporan jualan, laporan pembelian, laporan laba rugi, semuanya itu ada di accounting ini ya. Dan CRM-nya juga untuk memanage supplier saya ini siapa aja sih ya, customer saya ini siapa aja, terus distributor kita ini siapa aja ya. Jadi agent kita ini siapa aja, semuanya akan terdata secara sistematis di sini. Jadi kapan kita pengen tahu data supplier kita yang ada di Cianjur ada berapa dan apa aja sih produknya, itu semuanya sudah kita catat bisa di sistem seperti ini. Dan untuk laporannya misalkan kita pengen lihat nih produk dari supplier tertentu kita pengen lihat ya, itu juga kita bisa akses menggunakan sistem seperti ini. Nah, contohnya di sini ya, kita akan lihat produk kita lihat ini kita lokasi di Tangerang Selatan, di Ciputat ya. Jadi kita pengen lihat stok. Nah, di sini ada berbagai produk ya. Ini adalah contoh ya.
buat teman-teman di sini sebagai simulasi. Nah, di sini banyak sekali produknya ya, ada kategorinya, ada pakaian, ada laptop, ada gadget, ada ATK. Ini contoh kategori produknya. Mungkin kalau pasar kan banyak berbagai macam produk ya. Seperti itu. Tapi di sini mungkin PIN khususnya itu lebih kepada pangan ya. Terus di sini contoh produknya di sini contohnya oke, di sini ada apa ya? Oke, kita lihat yang per lokasi ya, supaya kita ada gambaran. Oke, di sini ya. Nah, miss loading. Nah, untuk lokasi, kita bisa set berapapun lokasi yang kita miliki. Nah, di sini ada contoh laptop ya, laptop aja ya. Kita bayangkan laptop. Ini sebenarnya bisa diaplikasikan ke seluruh lini bisnis, entah itu di bidang trading ya, pasar ya, pertanian dan sebagainya. Ini hanya contoh aja yang saya tunjukkan. Ini contoh barangnya laptop, mereknya Acer, contoh ya. Lalu di sini di cabang Banten ada totalnya 301 ya. Lalu di Solusi Awani ada 320 ya. Yang keluar ada 128. Di cabang Banten belum ada yang keluar. Lalu di cabang Bogor ada 500 dan belum ada yang keluar. Di AVSB ada 1000 dan belum ada yang keluar. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwasanya kita bisa kontrol stok mana yang paling banyak dan stok mana yang penjualannya lancar. Jadi kita bisa distribusikan produk-produk yang ada di cabang, bisa kita ambil atau kita alihkan ke cabang yang di mana transaksinya lebih lancar seperti itu. Jadi kita bisa memaksimalkan produk kita. Nah, apalagi produknya itu produk cepat guna ya. Artinya kalau kita nggak langsung kita gunakan, produk itu akan basi atau busuk. Nah, disinilah kita bisa kontrol. Oh, ternyata di cabang A ini ada stok sayur kol contohnya. Ada tanggal masuknya tanggal berapa, kita bisa lihat nanti di rinciannya. Ternyata sampai hari ini belum totalnya stoknya masih 500 kilo aja. Nah, kita bisa langsung eksekusi. Ternyata di cabang AVSP atau Solusi Awani di sini penjualannya lancar, kita bisa pindahkan distribusi barangnya. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan sistem. Jadi supaya produk ataupun penjualan laporannya bisa tersistematis dengan mudah gitu. Kita selaku owner ataupun selaku manajer bisa mampu menghandle problem-problem yang ada di lapangan dengan cepat seperti itu. Kita juga selaku owner bisa mengambil keputusan dengan cepat ketika datanya real time seperti ini. Nah, ini datanya real time. Hari ini dari cabang A udah input, langsung kita bisa akses hari ini juga di cabang yang lain. Bahkan bukan hari ya, bisa dihitung dengan menit ataupun detik. Ketika di input detik itu juga langsung terakses di sini seperti itu. Jadi sistem Office Central ini memang tadi sudah saya sebutkan ada banyak modulnya, accounting ya, ada data karyawan, data penjualan ya, data pembelian, data transaksi harian, lalu laporan asetnya seperti apa yang dimiliki ya, penghitungannya, laporan laba rugi, neraca dan sebagainya, laporan pajak dan sebagainya itu semuanya sudah ada di dalam sistem ini. Oke. Maksudnya yang apanya Bu nih? Oke. Nah, di sini untuk transaksi di akuntansi ada terbagi menjadi dua ya untuk penginputan transaksinya, yaitu pencatatan pembelian dan pencatatan penjualan. Itu aja. Nggak ada harus bikin laporan, nggak harus bikin apa, karena yang akan bikin itu adalah si sistem sendiri. Laba rugi, neraca semuanya akan terbentuk secara otomatis. Nah, di sini kita coba lihat contoh laba rugi. Nah, laba ruginya juga bisa kita lihat per lokasi juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh total pendapatan ya. Cost of goods sold-nya berapa, terus total biayanya berapa, maka kita di sini akan dapat biaya atau profitnya, net profitnya sekian seperti ini ya. Ini juga bisa di-download secara langsung ya, bentuk Excel ataupun PDF seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini nih untuk tampilan laporannya.
Oke, jadi di sini kita akan tahu mana tadi yang saya katakan bahwa cash money yang sebetulnya adalah untuk modal kita dan mana yang betul-betul itu jadi profit kita. Jadi pada saat para supplier dari pasar Induk Nusantara tadi mendapatkan profit gitu, feel free aja kalau dipakai jalan-jalan gitu ya, cash money-nya tadi. Gitu. Oke, jadi kita bisa mendeskripsikan mana yang ini sebetulnya modal dan mana yang sebetulnya profit. Very simple gitu di sini. Oke. Nah, lalu sekarang Mas Wisnu ready di sana untuk menyampaikan tampilan dari smartphone pada saat nanti distributor nih, sudah mengantarkan order dari konsumen ke konsumen masing-masing. Oke. Bos dari distributor ini bisa melacak gitu ya, timnya apakah sudah sampai ke tempat yang dituju ataukah belum. Monggo silakan Mas Wisnu. Oke, terima kasih Bu Reski atas waktunya. Jadi teman-teman semua, maaf ya. Di sini untuk di HP kami memiliki banyak sekali Ya, kami memiliki banyak sekali modul ya untuk di HP ini aplikasi. Kami ada POS, ada CRM, dan juga ada staff. Nah, di sini tadi yang diciptakan oleh Bu Reski, bagaimana seandainya kalau kita punya distributor mau datang gitu loh, ataupun ingin kita supply, kamu nganter ini dong ke sana. Nah, di sini kita ada movement. Kita klik movement itu, ketahuan kita melalui GPS bahwa kita ada di mana di sini. Nah, di sini ditulis di sini ada tulisannya ini sesuai dengan apa yang dia ada di GPS. Tinggal kita tentukan di situ apakah time off ataupun company purpose gitu kan. Nah, di sini karena kita mungkin Wisnu kamu antar ini dong ke sana. Gitu kan. Saya langsung di sini klik company purpose di sini. Terus kita input aja purpose-nya apa. Mengantarkan barang atau beli ATK ataupun mengirimkan surat itu juga ada masuk ke situ. Ya. Terus start mulainya sampai dari ini mulai tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, selesainya pun dari menit berapa, seperti itu. Terus kita tinggal tambah aja kontak name-nya. Alamatnya udah lengkap di sini sesuai dengan yang ada di GPS, dan tinggal kita masukkan ke kontak name, terus juga kalau ada emailnya, kalau ada kontak number-nya. Soal itu tinggal klik centang aja. Nah, saat kita masuk ke situ, otomatis yang tadi disampaikan sistem ini akan langsung code ke sistem yang tadi Mas Saiful bilang seperti itu. Jadi satu kali walaupun kita inputnya di HP, input di mana aja di tablet, tetap bisa langsung input ke satu server seperti itu. Itu mudahnya menggunakan Office Central Indonesia ini. Seperti itu. Nice. Alright, kawan-kawan, Mas Wisnu, ini ada pertanyaan dari kawan kita, berapa sih harganya Office Central? Oke, Mas Wisnu ada 5 menit untuk menyampaikan ini. Monggo Mas. Oke, terima kasih. Ini saya share slide-nya dulu. Nah, ini untuk Office Central sendiri. Harga paket yang kita berikan adalah fleksibel atau kita sebut juga fleksibel, di mana kita bisa mengakses ke 6 akses tersebut seperti tadi yang Mas Saiful bilang, ada HRD, payroll, akuntansi, CRM, POS. Jadi satu saja software itu bisa mengakses semuanya ke 6 modul itu. Kita sebut sebagai flex user, itu harganya 300.000 per bulan per user. Ya. Terus kita juga punya namanya, kadang-kadang kan kalau untuk UKM itu pengennya, Mas saya nggak butuh repot-repot, saya pengen butuh hanya untuk laporan laba rugi saja, ya, tadi dibilang Mas Saiful, ataupun penjualan barang aja, itu kita sebut sebagai modul user, itu 150.000 per bulan per user. Kalau seandainya kita memiliki staf banyak, tadi Mas Saiful bilang, wah stafnya kita mulai banyak, dan stafnya itu dia perlu ada movement, perlu ada hal-hal yang memang lebih expert gitu, nggak cuma hanya absensi dan juga cuti. Begitu. Kalau absensi dan cuti aja kita Bapak Ibu semua hanya perlu mengeluarkan uang 10.000 per bulan per user dari untuk satu usernya. Tapi kalau seandainya ada lebih, ada movement, ya kan, itu 30.000 per bulan per user. Nah, itu adalah harga-harga paket dari Office Central Indonesia. Seperti Bapak Ibu semua, jadi lebih terjangkau dan juga affordable gitu. Karena kita memang Bapak Ibu semua nggak perlu harus membuat server, nggak harus menghitung berapa sih server yang harus saya duit yang harus saya keluarkan untuk server, maintenance server, nggak perlu.
saat Bapak Ibu semua ada memiliki internet, pasti memiliki lah. Seperti itu kan, karena mungkin bisa Facebook, bisa apa, itu internet, bisa lewat HP, bisa lewat komputer, bisa lewat laptop, itu bisa langsung mengakses Office Central ini. Jadi tidak perlu pikir apa-apa, bayar, langsung pakai. Seperti itu Bapak Ibu semua. Alright, Mas Wisnu, terima kasih banyak. Oke, ya kita sudah di waktu 10.50 menit ini kawan-kawan. Oke, di sini saya melihat ada satu di chat room tadi. Oke, dari Pak Joni Arman, kita bisa berhubungan dengan siapa dan ada nomor HP serta kita dapat profil pasar induk Nusantara di mana. Oke, Pak Tangkas mungkin bisa menyampaikan di sini. Monggo silakan Pak. Baik Bu. Terima kasih Bu Rizky. Kami sebenarnya dengan Pak Tardi sudah dibantu tim kita yang dari sistem. Jadi kalau kami sebenarnya banyak bergerak membantu dan menjadi mediator antara Pasar Jaya dengan PT PIN Nusantara bersama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi kami bergerak mulai dari hulu sampai ke hilir, Bu. Iya. Nah, jadi mengenai sistemnya sendiri sudah diatur oleh teman-teman yang ada di PIN. Jadi saya tidak banyak menguasai sistem yang ada tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu. Jadi saya rasa kami punya bahan baku nanti kalau diolah teman-teman dari tim yang lain yang untuk bergabung. Makasih Bu. Yes, understood. Ini yang disampaikan sama Pak Joni Arman, gitu ya, kaitannya dengan PIN. Jadi Pak Joni ini menanyakan jika beliau ingin menghubungi PT Pasar Induk Nusantara ini, siapa yang bisa dikontak, gitu ya? Siapa yang bisa dikontak serta profilnya pasar seperti apa? Gitu. Nomor dari Pak Joni ini ada di 08111999271. Oke, itu Pak yang disampaikan sama Pak Joni. Oke. Baik. Alright. Ya. Jadi begini Bu, kami punya memang udah profil, sudah kita punya. Kontak personnya sebenarnya ada sekretaris eksekutif kami, tapi hari ini nggak gabung. Nanti kami catat aja Bu, kami sampaikan. Ada di email ada. Alright. Nah, nanti ada di kontak personnya ada Mas Miko, nanti kami kasih. Saya kasih tahu aja nanti nomornya ini kepada Mas Miko sama sekretaris kita. Alright. Nah, ya. Makasih Bu Rizky. Baik Pak Tangkas Panjaitan, terima kasih banyak. Oke, kawan-kawan, kita nggak terasa loh ya, sudah 1,5 jam gitu. Kita ngoprek Pasar Induk Nusantara sekaligus Office Central di sini gitu ya. Jadi memang nice gitu. Kita bisa comfort mengikuti runutan-runutan dari diskusi ini. Oke, untuk Pak Sutardi itu CEO dari Pasar Induk Nusantara, terima kasih Bapak sowannya di acara ini, matur nuwun. Juga untuk Pak Tangkas Panjaitan sebagai tim dari Pak Sutardi di sini, terbayang gimana besarnya pasar induk nih ya, melibatkan banyak orang yang besar sekali gitu, dan pasti ini isinya adalah beliau-beliau yang berkompeten gitu ya dalam bidang ini. Oke, nah ini dijawab sama Mas Wisnu. Pak Joni bisa langsung masuk ke pasarinduk.id Pak, itu untuk website dari Pasar Induk for further information tentang pasar induk gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tangkas Panjaitan. Lalu di sana saya juga melihat Pak Didi Sulaiman, mungkin beliau juga tim dari Pasar Induk ya. Thank you so much untuk supportnya pada acara kita pada hari ini. Oke, banyak sekali peluang bisnis yang kita bisa lakukan. Nah, ini untuk alamatnya Mas Miko, ada di admin@pasarinduk.id. Monggo silakan di capture kawan-kawan. Oke, sebelum kita mengakhiri diskusi pada pagi hari ini. Oke, jadi semoga apa yang tertuang dalam diskusi kita pagi ini betul-betul memberikan manfaat kepada kita. Saya yakin, insya Allah, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan gitu ya, jika memang kita kreatif untuk membangun network.
mengumpulkan informasi sedetail mungkin sebelum kita decide bisnis apa yang akan kita buat. Gitu. Banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan, dan insya Allah narasumber-narasumber yang disampaikan oleh BINPRAS atau Bincang Praktisi Office Central adalah kredibel. Oke, insya Allah. Oke, gitu ya Pak Tardi, matur nuwun loh. Soalnya Pak Tangkas juga. Terima kasih Bu. Ya. Sami ya, Bapak Sami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, Mbak Reski. Ya, makasih Pak Reski, Pak Seiko. Sami Bapak, selamat beraktivitas di Jakarta. Oke. Terima kasih. Oke. Untuk Mas Syaiful, Mas Wisnu juga, lalu Pak Agus Butenzok di sana, Pak Ardian DS dari Surabaya, Pak Didi Sulaiman, Pak Joko Subiantoro, Pak Joni Arman Hamid, Pak Ahmad dan Ibu Yani, terima kasih banyak sudah bergabung di acara ini. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua, insya Allah. Amin. Amin. Ya, makasih. Ya. Oke. Saya dan tim undur diri, begitu juga Pak Sutardi dan tim akan segera mengawali aktivitas di Jakarta pada hari ini. Kita sehat semua, insya Allah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.